Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita memberikan penjelasan pada kitab ini, yaitu Matan Qatrul Ghais, yang akan kita berikan penjelasan ada di halaman 3. Halaman 3, barisan paling depan, paling atas. Baik, kita mulai dari halaman 2 sebagai pembukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alah. Iza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Masalah, pertanyaan. Apabila iza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, apabila ditanyakan kepada engkau, wa kaifa tu'minu billah, dan bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah, fal jawabu, maka jawab, annallaha ta'ala ahad, bahwasanya Allah Ta'ala esa, tunggal, satu, hayyun, Allah maha hidup, alimun, Allah maha mengetahui, qadirun, Allah maha kuasa, muridun, Allah maha berkehendak, sami'un, Allah maha mendengar, basirun, Allah maha melihat, mutakallimun, Allah maha berfirman, berkata-kata, baqin, Allah maha kekal, khallaqun, Allah maha pencipta, razzaqun, Allah maha pemberi rezeki, rabbun wa malikun, Tuhan dan raja, bila syarikin, dan tidak ada penyentuhannya, tidak ada yang mensekutukannya, wala diddin wala naddin, dan tidak ada yang sama dengan dia, wala naddin, juga tidak ada yang serupa dengan dia. Para jamaah yang dirahmati Allah, jadi yang akan kita berikan penjelasan di sini adalah sifat Allah khalaq. Allah maha pencipta. Jadi Allah maha menciptakan. Jadi sebenarnya ciptaan Allah ini, seluruh alam semesta dan segala isinya, dan kita juga termasuk makhluk Allah, ini adalah sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Bukti bahwa Allah itu ada, yaitu kita semua ini yang diciptakan oleh Allah, seluruh alam semesta dan segala isinya. Ini merupakan bukti bahwa Allah itu ada. Jadi Allah punya sifat pencipta. Untuk apa dia menciptakan segala sesuatu? Dia untuk membuktikan bahwa dirinya itu ada. Dan juga kalau kita diciptakan oleh Allah, itu tujuan Allah adalah agar kita itu mengabdi kepadanya, agar kita itu yang sudah diadakan oleh Allah untuk mengenal kepada Allah.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk mengabdi, menyembah, taat, patuh kepadaku, kata Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah itu Maha Pencipta. Kalau tidak dia menciptakan, kalau dia tidak Maha Pencipta, maka dia tidak bisa membuktikan bahwa dirinya ada. Karena segala sesuatu yang belum ada, tidak diciptakannya, maka tiada. Jadi Allah Maha Pencipta. Dan penciptaan Allah itu tidak menggunakan alat. Seperti kita menciptakan sesuatu, misalnya untuk menciptakan rumah, membuat rumah, maka kita perlu alat. Gergaji, kampak, besi-besi yang lain, kemudian alatnya. Alat untuk membawa pasir, kemudian semen untuk menyatukan antara pasir, semen dan sebagainya. Itu perlu alat. Jadi manusia menciptakan sesuatu, dia harus ada alatnya. Ada barang-barang agar dia mudah dalam bekerja. Misalnya dia untuk menjahit pakaian, maka dia lewat perentaraan mesin jahit, jarum dan sebagainya. Tapi berbeda dengan Allah. Allah menciptakan sesuatu tidak dengan susah payah. Tidak perlu dia dengan alat sehingga dia dapat bekerja. Cukup Allah menciptakan sesuatu dengan alat perkataannya saja. Karena dia Maha berkehendak, tentu mengatakan apa yang ia kehendaki. Sehingga nanti akan terjadi. Misalnya Allah menciptakan alam semesta dan segala isinya. Dan kita semua. Cukup dia mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki segala sesuatu, cukup ia mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Nah, terjadinya yang Allah ciptakan itu, Allah berkehendak melalui proses. Nah, jadi tidak dengan simsalabim, langsung jadi. Tidak. Ada yang langsung jadi, tapi Allah lebih banyak berkehendak untuk tidak langsung jadi. Dengan cara berproses. Untuk apa? Fungsinya adalah manfaatnya kepada orang yang berpikir. Orang yang berakal. Yaitu manfaatnya kepada manusia lah terutama. Karena manusia adalah khalifah Allah di permukaan bumi ini. Misalnya Allah untuk menciptakan manusia. Tentu lewat seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian hamil. Dan batas waktu yang pada umumnya adalah 9 bulan 10 hari. Walaupun ada yang kurang ataupun ada yang lebih. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi pakai proses. Jadi tidak langsung lahir. Nah, ini manfaatnya untuk manusia juga. Perjamaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan apa-apa yang manusia kerjakan. Ini sebenarnya Allah yang menciptakannya. Yang memberikannya
sehingga manusia itu bisa menciptakan sesuatu. Sebenarnya Allah yang menciptakannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan itu adalah atas kehendak Allah, dan Allah lah yang menciptakan apa-apa yang kita perbuat. Jadi kita harus yakin, harus sadar bahwa apa yang kita lakukan ini, misalnya kita sholat, kita puasa, kita berbicara, kita mendengar, itu semuanya Allah yang menciptakannya sehingga kita dapat melakukan. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak menciptakan perbuatan kita pada saat itu, maka kita tidak akan mampu untuk melakukannya. Tidak akan mampu untuk membuat pekerjaan apa yang tadi tidak diciptakan oleh Allah. Tidak akan mampu. Banyak orang untuk bisa berjalan ke sana kemari, tapi tidak diciptakan oleh Allah. Dia misalnya lumpuh, dia misalnya tidak bisa bergerak kemana-mana karena sakit. Jadi aktivitasnya tidak sebebas waktu dia sehat. Nah, sebenarnya yang menciptakan itu, yang membuat yang demikian itu adalah Allah. Yang dulu kita bebas ke sana kemari, sehat alhamdulillah, Allah ciptakan itu. Dan ketika kita sakit, tidak bisa bergerak kemana-mana. Sebenarnya keinginan kita mau bergerak kemana-mana, tapi tidak bisa, tidak mampu. Itu Allah juga ciptakan seperti itu. Maka harus untuk mentauhidkan Allah, bahwa Allah adalah pencipta perbuatan, pencipta diri kita, dan pencipta alam semesta. Maka Allah disebut Khalik, pencipta, sedangkan kita disebut, dan alam semesta kita sebut makhluk yang diciptakan, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian sifat yang lainnya, Ar-Razzaq. Nah, sekaligus menjadi nama Allah. Ar-Razzaq artinya yang maha pemberi rezeki. Jadi Allah maha memberi rezeki. Rezeki bukan kepada manusia saja, tapi kepada seluruh alam semesta yang memerlukannya. Rezeki bukan harta saja, tapi yang lain pun juga disebut rezeki. Misalnya Allah memberikan ilmu, itu Allah memberikan rezeki ilmu kepada kita. Allah memberikan sehat, itu juga rezeki. Allah memberikan harta kepada kita, juga rezeki. Allah membuat kita menikah, juga rezeki. Jadi rezeki itu banyak, umum. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada kita? Tentu Allah melalui perantaraan malaikatnya yang membagikan rezeki tersebut, yaitu malaikat Mikail yang membagikan rezeki. Kemudian tentu untuk sampai rezeki tersebut kepada kita, itu malaikat Mikail itu lewat manusia itu juga. Kalau misalnya kita menerima uang
lewat bos kita, lewat bendahara. Jadi malaikat itu memberikan tugas kepada bendahara untuk memberikan rezeki itu untuk sampai kepada kita. Ya, ini adalah silsilahnya. Jadi tidak langsung Allah memberikan rezeki kepada kita, tapi lewat perantara. Jadi yang memberikan rezeki itu Allah. Menyuruh, memberikan proposalnya kepada para malaikat. Malaikat menjalankan, akhirnya sampai kepada yang penerima. Inilah, meski harus kita ketahui. Jadi kita nisbahkan pemberi rezeki itu adalah Allah, tapi pelaksana itu adalah para malaikat dan manusia, sesama manusia. Sarananya itu alam, uang, kebun, dan sebagainya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kita harus yakin dan kita harus percaya dan kita harus menyadari bahwa apapun yang datangnya kepada kita adalah rezeki yang telah anugerahkan oleh Allah kepada kita. Apakah rezeki itu datangnya dengan jalan yang haram ataupun jalan yang halal, itu semua datangnya dari Allah. Tapi kita usahakan sesuai dengan usaha kita yang diberikan oleh Allah. Kalau kita menerima yang halal karena kita berusaha dan memilih garis yang halal. Tetapi apabila kita menerima rezeki yang haram karena kita memilih garis yang telah Allah tetapkan dengan jalan yang haram, sehingga rezeki kita yang kita dapatkan itu adalah rezeki yang haram disebabkan karena kita memilih jalan yang haram. Jadi jalan ada dua, yang halal atau yang haram. Terserah kita mau milih jalan. Kita dipersilahkan oleh Allah. Tapi Allah berkehendak kepada kita, haruslah dengan jalan yang haram. Maksudnya haruslah dengan jalan yang halal. Yang demikian sehingga kita nanti mendapatkan yang halal. Ini tentang Allah memberikan rezeki. Rezeki anak juga. Dapat anak apakah mau dengan jalan haram atau halal? Kita cari dengan jalan haram, dengan jalan zina, tanpa nikah terdahulu, lalu hamil, dapat anak, karena kita memilihnya. Allah sudah memberikan garis, mau halal mau atau haram, terserah kalian. Sudah saya berikan garis. Kalau halal saya izinkan, kalau haram juga saya izinkan. Tapi nanti terima saja balasannya. Mau surga atau neraka. Demikianlah. Para jemaah yang dirahmati Allah. Ini tentang Allah Maha Pencipta. Jadi Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Aras. Kemudian surga, neraka, Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha, matahari, planet-planet, bintang-bintang, bumi kita. Ini semuanya Allah yang menciptakan. Nah, yang Allah ciptakan itu disebut dengan makhluk. Para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian di situ adalah Rabbun, adalah Tuhan. Biasa disebut dengan Tuhan Maha Pencipta. Jadi
Rabbun itu nanti ada sedikit bedanya. Jadi kan nanti Allah, ilah, Rabbun. Nah, ini 3 serangkai. Allah adalah nama bagi Tuhan. Allah adalah nama bagi Tuhan, yaitu bagi Allah. Rabbun di sini adalah Tuhan juga, tetapi Tuhan yang dianggap yang menciptakan, yang mendidik, yang menolong, yang memberikan pengabulan permohonan dari makhluknya. Maka dan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka itu disebut dengan Rabbun. Misalnya Rabbus samawati wal ard,